Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata pelajaran administrasi kali ini kita akan membahas tentang fungsi manajemen. Oke, apa sih fungsi manajemen itu? Proses yang menggerakkan tindakan-tindakan dalam usaha kerjasama manusia sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai. Jadi intinya apa? Kita akan mencapai tujuan bersama, itu intinya. Adanya manajemen, kita akan mencapai tujuan bersama dengan benar-benar tercapai. Oke. Sekarang kita tahu fungsi manajemen. Apa sih fungsi manajemen itu? Yang pertama adalah perencanaan. Di sini ada perencanaan atau planning ya. Apa sih perencanaan itu? Memikirkan, menimbang-nimbang, memutuskan dan menentukan apa yang akan dikerjakan, kapan apabila pekerjaan itu dilakukan, dan bagaimana cara melakukannya, dan siapa yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan itu, dan di mana pekerjaan itu dilakukan. Ya, seperti itu. Kita mengancang-ancang atau merencanakan, ya opo sih, gimana sih, kapan kita akan melakukan, bagaimana ini kita, itu namanya perencanaan atau planning. Maksudnya seperti itu. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Organizing itu adalah kegiatan yang berhubungan dengan usaha menyusun organisasi, yaitu membuat suatu struktur wewenang formal melalui bagian-bagian mana pekerjaan itu akan dilaksanakan. Pengorganisasian atau kita membuat sekelompok orang untuk bagaimana kita akan merencanakan atau bagaimana kita akan mencapai tujuan tersebut. Dari rencana kita mengumpulkan orang. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah penggerakan. Pasti penggerakan itu atau actuating. Penggerakan itu actuating adalah menggerakkan orang atau pegawai untuk mau bekerja dengan penuh kesadaran untuk melaksanakan secara fisik kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah disiapkan oleh planning dan organizing. Setelah kita ke rencana, ke planning, terus kita membuat organisasi atau mengumpulkan seseorang, setelah itu kita bertindak, menggerakkan orang itu, namanya actuating, bekerja, ayo kita bekerja, kita bertindak, itu namanya actuating. Dan yang keempat adalah pengawasan atau pengendalian. Pengawasan atau pengendalian bisa disebut juga dengan controlling. Pengawasan itu merupakan pengukuran dan pengoreksian semua tindakan mengenai pegawai untuk menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kita mengontrol. Nah, setelah kita merencanakan, kita membuat organisasi, kita menggerakkan organisasi atau orang-orang tersebut. Setelah itu kita melakukan pengawasan, di mana sudah dikerjakan dengan baik apa belum. Nah, itu namanya pengawasan atau pengendalian dari kita untuk mencapai tujuan manajemen tersebut. Oke, selanjutnya adalah penyusunan. Penyusunan itu bisa dikatakan dengan staffing. Staffing itu kegiatan yang berhubungan dengan penentuan siapa yang melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing dalam suatu kegiatan kerja. Jadi sebelumnya kita sudah memilah-milah profesi yang tepat lah, kira-kira siapa yang bisa mengerjakan, siapa yang ahli dalam bidangnya. Itu namanya staffing. Kita menyusun rencana siapa yang sanggup mengerjakan di bagian tersebut, siapa yang sanggup mengerjakan di bagian sini, menurut keahliannya masing-masing.
Dan selanjutnya adalah pengarahan atau directing. Directing itu adalah usaha pembimbingan dari pimpinan, yaitu kegiatan yang hubungan dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, itu maksudnya directing, membimbing. Seorang pemimpin harus membimbing anak buahnya. Itu directing namanya. Lanjut lagi, penyelarasan, coordinating. Nah, itu namanya penyelarasan. Apa sih penyelarasan itu? Terdiri dari koordinasi, integrasi, sinkronisasi atau planningkasi. Suatu usaha yang dibawa tiap gerak atau langkah kepada suatu hubungan kerja yang tepat sekali. Usaha membawa tiap gerak langkah kita. Yuk kita melangkah ke sesuatu yang maju. Suatu usaha menyatu padukan antara seluruh potensi yang dapat diikutsertakan. Maksudnya adalah penyelarasan. Dan selanjutnya adalah pelaporan. Apa sih pelaporan atau reporting? Adalah kegiatan yang berhubungan dengan laporan dari setiap kejadian yang sudah dikerjakan, dilaporkan. Apa saja, ada kendala atau tidak, lancar atau tidak. Itu namanya pelaporan, dilaporkan. Dan yang terakhir adalah penyusunan anggaran belanja, yaitu usaha bagaimana uang atau modal yang digunakan untuk keperluan apa, berapa banyaknya. Itu namanya penyusunan anggaran. Kita anggarkan, kira-kira kita butuh apa saja. Nah, terus dananya kita bisanya berapa, kira-kira kita defisit atau enggak, atau kita rugi atau gimana nantinya lah. Itu namanya penyusunan anggaran. Oke, itulah fungsi-fungsi dari manajemen. Kita lanjut ke ruang lingkup manajemen. Terdiri dari lingkungan luar atau eksternal dan lingkungan dalam atau internal. Di situ di lingkungan luar ada lingkungan umum dengan lingkungan khusus. Lingkungan umum di situ meliputi apa saja, dimensi ekonomi, juga politik, sosial, teknologi internasional itu masuk di lingkungan umum. Dan lingkungan khusus itu termasuk stakeholder atau pemilik, pelanggan, pemasok, pesaing. Nah, lembaga keuangan itu masuk di lingkungan khusus. Dan di lingkungan dalamnya atau internalnya terdiri dari siapa saja, manusia. Di situ ada manusia yang tadi ya, kita sebagai manusia menciptakan manajemen di dalam. Nah, itu namanya manusia atau pekerja. Finansial berarti uangnya, kita siap enggak kita mendirikan organisasi, kita harus juga siap pekerja, orang pekerjanya, dan juga siap finansialnya, tadi dari sumbernya, lokasi dan kontrol dananya, kita benar-benar harus siap. Yang ketiga adalah fasilitas fisik, sarana, prasarana yang akan digunakan dalam mengembangkan perusahaan itu juga sudah ada atau belum. Nah, yang keempat adalah teknologi, pengetahuan, alat bantu, teknik dan aktivitas yang digunakan. Nah, itu teknologi apa saja yang akan kita gunakan, maksudnya di situ. Dan yang terakhir adalah sistem nilai budaya organisasi. Nilai budaya organisasi ini merupakan sistem yang berupaya sekumpulan nilai kunci, keyakinan, pemahaman, dan norma ya, yang dibagi bersama oleh anggota suatu organisasi dalam suatu perusahaan. Maksudnya seperti itu. Lanjut lagi kita ke prinsip manajemen. Nanti kalau tadi di sebelumnya ada yang belum paham bisa komen di bawah atau bisa juga tanya ke Bilin langsung ya anak-anak ya.
kita lanjut ke prinsip manajemen, terdiri dari beberapa ini. Satu, yang pertama adalah pembagian kerja. Pembagian kerja kita jelas ya, sudah. Pembagian kerja itu membagi-bagi pekerjaan sesuai dengan profesinya atau yang dia tahu, atau yang jelas adalah haknya sendiri-sendiri, maksudnya seperti itu. Yang kedua adalah wewenang dan tanggung jawab. Bahwa kunci dalam melaksanakan roda sebuah usaha itu kita juga harus tahu dari wewenang dan tanggung jawabnya juga ya. Oke. Yang ketiga adalah disiplin. Jelas disiplin kita dalam melakukan sesuatu ya pastinya harus disiplin. Yang keempat adalah kesatuan perintah, sebuah prinsip di mana perintah yang diterima bawahan tidak diperbolehkan untuk diberikan oleh lebih dari seseorang petugas yang ada di atasnya. Maksudnya adalah atasan kita atau siapapun yang ada di atas atau yang memimpin kita, atau seandainya kita yang jadi pemimpin, kita akan melakukan kesatuan perintah seperti itu ya. Jadi perintah kita bukan atas dasar dari kita sendiri, tapi kita menjurus kepada manajemen yang kita kelola. Seperti itu. Yang kelima adalah kesatuan pengarahan. Kesatuan pengarahan itu ya merupakan prinsip manajemen yang mengatakan setiap golongan pekerjaan yang memiliki tujuan yang sama yang harus memiliki satu rencana dan dipimpin oleh satu manajer saja. Penggajian pegawai sudah jelas ya, kita kalau punya karyawan otomatis yang pasti harusnya digaji. Pemusatan adalah prinsip manajemen yang menyatakan seluruh organisasi harus bisa berpusat, harus memiliki pusat atau di situ menunjukkan batas nama kewenangan pusat yang ditujukan, itu namanya pemusatan. Dan selanjutnya ada rangkaian perintah atau hierarki, merupakan prinsip manajemen yang mengharuskan perintah dari atas ke bawah harus selalu mengambil jarak terdekat. Yang atas otomatis perintahnya ke yang kedua, otomatis perintahnya ke yang ketiga, pasti perintahnya ke yang keempat, maksudnya runtut. Yang selanjutnya adalah ketertiban. Prinsip manajemen ini bisa jadi adalah syarat utama karena pada umumnya tidak ada orang yang dapat bekerja tanpa keadaan yang kacau. Jadi kita pastinya bekerja harus tertib. Selanjutnya adalah keadilan. Keadilan merupakan realisasi dari suatu yang telah tetap. Kewajaran membutuhkan banyak pikiran sehat. Nah, itu keadilan. Jadi kalau kita jadi atasan ke bawahan ya harus ada keadilan. Dan yang terakhir adalah semangat kesatuan, kesetiaan kelompok, itu namanya kesatuan, semangat kesatuan ya, bersatu merupakan prinsip manajemen di mana setiap pegawai harus mempunyai rasa kesatuan, nasib penanggungan, maksudnya gitu ya, bisa menciptakan semangat kerjasama yang lebih baik. Oke. Dan selanjutnya adalah asas-asas manajemen. Asas manajemen yang terakhir ini ya. Asas manajemen terdiri dari asas sentralisasi, adalah sebuah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintah secara penuh kepada pemerintah pusat. Penuh dari atas ke bawah. Pemerintah mewenangkan sebuah penyerahan kekuasaan juga dari pemerintah secara penuh kepada pemerintah pusatnya.
nah tak kayak iki lho ya itu maksudnya desentral. Yang kedua adalah desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri. Namun tidak untuk semua hal. Tetap dihandle dari atas. Semua kebijakan itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, tapi tidak untuk semua hal. Nah, artinya seperti itu desentralisasi. Dan yang terakhir adalah asas demokrasi, pelimpahan wewenang administrasi dari suatu pemerintah pusat kepada pejabat daerah. Pelimpahan wewenangnya hanya sebagai kewenangan administrasi saja. Dan untuk kewenangan politik dan di tangan pemerintah pusat, jadi desentralisasi bisa dikatakan sebagai kombinasi antara sentralisasi sama desentralisasi. Nah, kombinasi antara yang pertama sama yang kedua itu namanya dekonsentrasi. Oke, mungkin itu dulu materi kita hari ini, dan saya sudah siapkan tugas untuk kalian untuk mengenang kalimat-kalimat yang tadi dengan meresum dari penjelasan video di atas tadi ya, dikumpulkan sebelum jam 13 dan difoto dikirim via WA pribadi saya. Oke, semoga bermanfaat dari penjelasan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Demikian dulu dari Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.